warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Nurul Hanifah, biasa dipanggil Mila, dengan NIM 18021. Mahasiswi Akademi Terapi Wicara Jakarta, semester 4 ingin menjelaskan tentang anatomi fisiologi pendengaran dengan dosen pengampu Ibu Hikmatun Sa'diyah AMD TW MPD. Ping Ping, kita banyak mendengar suara burung. Indah sekali ya. Ping Ping, kenapa ya kita bisa mendengar suara burung yang begitu indah? Karena kita punya telinga. Tapi kenapa telinga bisa membuat kita bisa jadi mendengar? Apa sebaiknya aku harus... Bagaimana sih kita bisa mendengar? Nah, untuk memahami dan mempelajari bagaimana proses mendengar, maka kita perlu mengetahui anatomi dan fisiologi dari alat-alat pendengaran tersebut. Nah, pertama kita akan membahas tentang anatominya. Anatomi telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ini dia gambarnya. Yang pertama, telinga luar. Nah, telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Nah, fungsinya ini adalah untuk menangkap dan mengumpulkan sumber bunyi atau suara yang akan diteruskan ke gendang telinga. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari 3 tulang pendengaran. Ada malleus, incus, dan stapes yang saling berhubungan dan memperkuat getaran bunyi atau suara yang diterima dari gendang telinga atau membran timpani, yang kemudian akan diteruskan ke bagian telinga dalam. Nah, di telinga tengah ini juga terdapat sebuah saluran, yaitu saluran tuba eustachius, yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga di belakang hidung. Nah, fungsinya ini adalah untuk menjaga agar tekanan udara di telinga tengah sama dengan tekanan udara di luar. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari rumah siput dan saraf pendengaran yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan diteruskan oleh saraf pendengaran ke pusat pendengaran di otak, sehingga kita bisa mendengar suara-suara atau bunyi-bunyi tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi pendengaran. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang disalurkan melalui udara atau tulang ke koklea. Gelombang tersebut akan diteruskan ke saluran telinga. Nah, kemudian menggetarkan gendang telinga atau yang biasa disebut dengan membran timpani. Saat menggetarkan membran timpani, getaran bunyi diamplifikasikan ke 3 tulang pendengaran, yaitu ada malleus, incus, dan stapes. Lalu stapes menggerakkan oval window. Nah, dari getaran itu menuju ke rumah siput atau koklea yang menggetarkan cairan endolimfa sehingga akan menimbulkan gerak relatif antara membran basalis dan membran tectoria. Proses ini merupakan rangsang mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi stereosilia sel-sel rambut, sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pelepasan ion bermuatan listrik dari badan sel. Keadaan ini menimbulkan proses depolarisasi sel rambut, sehingga melepaskan neurotransmitter ke dalam sinaps yang akan menimbulkan potensi pada saraf auditorius sampai ke korteks pendengaran di lobus temporalis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Sekian penjelasan tentang anatomi telinga dan fisiologi pendengaran dari saya, Milati Nurul Hanifah, dengan NIM 18021. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.